Kalau kita yakin bahwa sesungguhnya kita ada di sini karena dikehendaki Dia, kalau kita yakin bahwa kita diperankan di dunia ini karena peran yang diberikan oleh Dia, apapun yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun peran itu untuk kita, maka kita akan selalu merasa damai di peran manapun. Dan kita akan merasa bahwa hidup kita, itulah jalan hidup kita, itulah tarekat kita. 5 miliar penduduk bumi, ada 5 miliar tarekat. Karena setiap individu punya jalan sendiri-sendiri, satu dengan yang lain unik dan tidak bisa dibandingkan. Jadi hiduplah berdasarkan jalan kita, karena kita harus menjadi diri sendiri. Tidak usah bandingkan kita dengan siapapun, itulah jalan kita. Kita dapat ilmu yang normatif sama-sama, tapi jalan kita sendiri-sendiri. Ilmu yang kita amalkan sama, tapi cerita kita sudah yang bisa berbeda. Peristiwa yang terjadi pada kita bisa jadi berbeda. Ujian yang Allah berikan kepada kita bisa jadi berbeda. Karena kita sudah punya frekuensi sendiri-sendiri. Kita sudah terkuantisasi rohnya secara tersendiri. Kita sudah punya frekuensi sendiri. Sampai seperti hari ini kita punya nomor telepon sendiri. Kita sudah punya frekuensi sendiri. Email tidak akan nyambung ke yang lain. Facebook tidak akan nyambung pada yang lain. SMS tidak akan nyambung pada yang lain. Semua sudah diberi frekuensi sendiri-sendiri. Subhanallah. Luar biasa. Jadi kalau secara fisikly kita juga sudah punya frekuensi dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi, apalagi di dunia spiritual. Frekuensinya lebih tajam dari itu. Spektrumnya lebih luas dari itu. Dan kita punya frekuensi sendiri-sendiri. Kita punya jalan sendiri-sendiri. Ilmu yang sesungguhnya adalah pengalaman. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Itulah laboratorium untuk menyelidiki keberadaan kita. Dan disitulah segala ilmu ada. Setiap saat Allah mengirimkan ilmu untuk kita, tanpa kata, tanpa suara. Dan itu akan mewujud menjadi sebuah pemahaman, sehingga hari-hari kita lalui dengan nilai. Benar tindakannya, benar kata-katanya, benar pikirannya, benar niatnya, semuanya benar. Kalau itu semua kaf, ha, ya, ain, shod, itu sudah mewujud menjadi energi. Itu sudah tidak disebut lagi kaf, ha, ya, ain, shod. Sudah tidak ada lagi pembatasnya. Itu akan mewujud menjadi sebuah pengalaman rasa. Rasa itu adalah energi. Baik, kita lihat ayat yang kedua. Ya. Zikru rahmati rabbika abduhu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Siapa Zakaria? Begitu dengar kata Zakaria, kita ingat karena dari kecil kita diajarkan Nabi dan Rasul yang 25, salah satunya adalah Zakaria. Saya ingin mengingatkan, kalau di Quran ada sebuah nama yang disebut, bukan sekedar sejarah, bukan sekedar sosok manusia yang fokus kita kepada dia, tidak. Tapi Zakaria di sini bukan sekedar Zakaria di masa lalu, tapi Zakaria adalah siapa saja mereka yang sudah bisa merasakan kaf, ha, ya, ain, shod. Zakaria adalah orang yang sudah mampu mewujudkan kaf, ha, ya, ain, shod. Zakaria adalah orang yang sudah mampu mentransformasikan kaf, ha, ya, ain, shod itu menjadi sebuah kelembutan pada dirinya. Zakaria. Inilah Zakaria, 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 Zakaria. Semua itu adalah Zakaria. Kita harus menjadi Zakaria seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian di sini dikatakan, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan lembut, dengan rendah hati. Makanya di Quran dikatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Tapi di situ sebetulnya bukan mintalah, ud'u itu artinya adalah ajaklah Tuhanmu, undanglah Tuhanmu dengan tadarru, penuh rasa hormat dan tersembunyi. Jadi mengajak Tuhan itu harus tersembunyi. Ngerti maksudnya? Makanya di Quran dikatakan, undanglah Tuhanmu, serulah Tuhanmu minimal pagi dan petang. Tersembunyi. Dengan cara yang tersembunyi. Di tempat yang tersembunyi. Lembut. Harus lembut.
Maka di Quran surat Al-Kahfi ayat 19 Allah mengatakan, hendaklah engkau berlaku lemah lembut dan janganlah engkau mengatakan halmu kepada seorang jua pun. Makanya Quran surat Al-Kahfi bagian tengahnya itu ada pernyataan wal yatalataf wala yusirun nabikum ahadan walakinna aksarun nasi la yashkurun. Wal yatalataf kemudian dimerahkan. Wal yatalataf. Apa artinya? Dan hendaklah berlaku lemah lembut. Karena dia yang akan kita undang adalah Al-Latif. Al-Latif yang maha lembut tak akan pernah hadir diundang oleh kita kalau kita tidak memiliki yang namanya kelembutan itu. Makanya kita harus menyamakan frekuensi kelembutan. Subhanallah. Kalau tidak lembut, kita tidak akan ditanamkan oleh Allah rasa kasih sayang. Jadi pertanyaannya, kenapa orang sudah ma'rifat lama kok tidak naik-naik kelasnya? Tahu penyebabnya sekarang? Tahu? Apa? Karena dia tidak punya kelembutan. Masih mudah tersinggung, masih mudah marah, masih mudah terstimulasi oleh luar dirinya. Masih seperti itulah. Itu belum lembut itu. Ya, lembut. Nah, cirinya orang lembut dia bisa diterima dimanapun oleh siapapun. Dan pasti orang lembut itu dirindukan kehadirannya oleh siapapun karena dia akan memberikan sentuhan. Air demikian lembutnya, bersentuhan sedikit saja langsung basah kita. Betul nggak? Karena lembut. Karena demikian lembutnya. Baik. Makanya kenapa di Quran kalau ada kata-kata surga selalu dikatakan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kelembutan yang sesungguhnya adalah cahaya itu sendiri. Semakin dialiri oleh cahaya yang lembut itu, maka kelembutan itu akan muncul dengan sendiri. Dan itulah yang disebut dengan aku akan tanamkan benih kasih sayang kepada orang-orang yang selalu menjalankan amal soleh karena dia memiliki keimanan kepada Tuhan. Baik, kita teruskan. Jadi di sini dikatakan, yaitu tatkala ia mengundang Tuhannya dengan kelembutan. Jadi syarat untuk bisa mengundang Tuhan adalah dengan kelembutan. Baik, kita teruskan. Ya, apa yang dikatakan oleh Zakaria? Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku tidak pernah bosan untuk mengundang-Mu, ya Tuhanku. Baik, kalau diterjemahkan seperti ini, nyata-nyata banyak orang yang berdoa bosan. Betul? Bosan. Tapi kalau kita sudah tahu bagaimana cara mengundang Tuhan, kita sudah melampaui doa-doa. Dirindukan kehadiran. Pagi dan petang saat dimana kita dirindukan kehadiran. Kenapa kita rindu? Karena ada rasa di situ. Ada sebuah kedamaian ketika kita bersatu dengan Dia. Makanya, kalau bagus kita menata diri kita, semakin hari kita bukan semakin malas mengamalkan ilmu ini, bahkan semakin timbul semangat yang luar biasa. Yang malas itu ada yang salah pada dirinya. Mungkin belum bisa berhasil membangun kelembutan pada dirinya. Ujungnya apa? Capek. Ah, gitu-gitu aja. Karena tidak kreatif. Makanya pentingnya pembinaan seperti ini, sharing seperti ini, itulah untuk meningkatkan kualitas ma'rifatullah kita. Baik, teruskan. Jadi, terjemahan yang benar adalah, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku tidak merasa bosan untuk mengundang-Mu, ya Tuhanku. Jadi, kepala boleh beruban, tulang boleh tambah lemah, tapi jiwa kita semakin gagah. Ketika jiwa semakin gagah, kelemahan fisik itu menjadi tidak lagi terasa oleh kita. Dan itu yang luar biasa. Saya punya kelompok pengajian di Bandung namanya kelompok An-Najm, dan usianya semua hampir di atas 65. Ya, suami-suaminya semua guru besar dan mereka sudah meninggal. Sedangkan guru besar itu pensiunnya saja umur 70 tahun, ya kan? Kenapa? Yang sekarang ini kok semakin sini saya perhatikan itu semakin muda. Kenapa? Karena dia sudah menemukan kelembutan. Dan kemudian tulangnya yang lemah, ubannya yang semakin banyak, ternyata diganti dengan kegagahan spiritual, kegagahan jiwa. Dan jiwanya itu semakin dekat, semakin menyatu dengan Allah, dan itu yang mengambil energi yang tak berhingga.
Sebab fisik kita mengambil energinya terbatas, tapi jiwa kita mengambil energi tak terbatas. Bahkan di Quran dikatakan, lihatlah makanan itu dan makanlah sesuka hatimu. Itu kebebasan dari Allah untuk memberikan makanan pada jiwa. Kalau kita untuk memberi makan pada tubuh, Nabi sendiri mengatakan, makanlah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar, dan berilah makan sebelum kenyang. Itu Nabi. Untuk fisik tidak bagus makan banyak, tapi untuk jiwa silahkan. Lihatlah makanan itu untukmu, dan silahkan kau santap makanan itu sesukamu. Kan begitu. Jadi melemahnya tubuh kita diiringi dengan menguatnya jiwa kita, sehingga jiwa yang kuat ini meninggalkan tubuh sudah tidak ada masalah lagi. Makanya perlu kita relaksasi. Jadi kalau belum rileks, nggak usah dipaksakan untuk dipencet-pencet semuanya, nggak usah. Capek malah jadi ntar sakit semua. Rileks dulu. Jika perlu dengerin musik-musik spiritual dulu, yang lembut dulu, baru masuk situ, baru enak. Ya, baik, teruskan. Ayat yang kelima. Ini masih ceritanya Zakaria. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra. Saya mau tanya, tolong jawabnya ya atau tidak. Seorang Zakaria khawatir dengan masa depan keturunannya cuman karena istrinya mandul, dan dia justru minta dikaruniai seorang putra. Kenapa tidak dikaruniai seorang putri? Betul nggak? Kalau ingin keturunannya banyak kan mintanya perempuan aja semua, betul nggak? Kalau laki-lakinya dari yang lain, betul nggak? Coba saya mau tanya, apakah masuk akal kalau seorang Zakaria kemudian khawatir terhadap masa depan keturunannya cuman karena istrinya mandul? Saya mau tanya, ya atau tidak? Pantaskah seorang Zakaria begitu? Saya kira tidak. Betul nggak? Sepakat dulu dengan saya kira tidak. Saya dapat ayat ini tuh merinding-merinding. Terus terang aja, karena luar biasa Quran itu. Kalau dibaca segini selewat, ya ini kan cuma cerita Zakaria dulu waktu istrinya mandul. Ya sudah, cerita mandul itu biasa. Betul nggak? Tapi ini bukan soal itu. Kenapa dia minta seorang putra? Kenapa dia khawatir? Apa sih yang dikhawatirkan? Pantaskah seorang Zakaria khawatir? Kalau menurut saya bukan kekhawatiran karena keturunan secara fisik. Tapi apa? Dia khawatir istrinya mandul dan kemandulan itu berakhir sampai akhir hayatnya. Mana istrinya? Inilah jasmani kita, inilah sapi betina, inilah istri kita, inilah istri kita. Mana putra kita? Di dalam Injil dikatakan, selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu, supaya kamu semua menjadi anak-anak cahaya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu, supaya kamu menjadi anak-anak cahaya. Anak-anak cahaya tempat kembalinya adalah ke Bapaknya cahaya. Itu bahasa Injil. Bahasa Qurannya apa? Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, aku angkat gunungmu, aku angkat derajatmu dari derajat hewaniah yang tidak bisa ingat apa-apa menjadi derajat manusia yang mampu mengingat kepada cahaya Tuhan. Dan setelah aku pertunjukkan cahayaku, pegang teguhlah cahaya itu dan selalu ingat apa yang di dalamnya. Kelak kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu bahasa Quran. Luar biasa. Baik, kita teruskan. Siapa yang mandul istrinya itu? Orang yang punya tubuh tapi tidak melahirkan apa-apa dalam kehidupannya. Orang yang punya tubuh tapi tidak mengantarkan jiwanya kepada Tuhan. Orang yang punya tubuh tapi tubuhnya hanya digunakan untuk hal-hal yang lain, tidak seperti Allah menciptakan tubuhnya untuk apa. Inilah orang-orang yang mandul. Inilah yang dikhawatirkan oleh Zakaria. Aku khawatir dengan masa depanku ketika aku belum bisa menggunakan tubuh ini untuk mengantarkan jiwaku kepada Tuhan. Khawatir pantas gak kalau seperti itu khawatir? Pantas. Khawatir gak kita? Khawatir. Karena apa? Kenapa kekhawatiran kita ada? Itu diajarkan oleh Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Ya Tuhanku, jangan pesongkan lagi hati kami setelah kami mendapatkan petunjuk-Mu ini.